Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Ma'arif, staf dosen dari Prodi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Untuk memenuhi PDD UKT-PT, unsur pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Instrumentasi, Elektronika, dan Kendali, yang masuk ke dalam rumpun mata kuliah wajib sistem instrumentasi dengan jumlah bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 5, berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai konfigurasi dari sistem instrumentasi, kemudian konfigurasi terkait dengan sistem elektronika dan sistem kendali, beserta dengan komponen-komponen penyusunnya berupa aktuator, sensor, rangkaian elektronika, dan juga pengendalinya. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian sistem instrumentasi, sistem elektronika, dan juga pengertian sistem kendali, beserta dengan elemen, proses, dan karakteristiknya. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang konfigurasi dari sistem instrumentasi, elektronika, dan sistem kendali dengan berbagai sensor sesuai dengan kegunaannya. Mahasiswa diharapkan juga mampu dan memahami dan menjelaskan konsep aktuator, pengendali, dan proses pengendaliannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan jenis-jenis pengendali yang terdiri atas pengendali analog dan digital. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun dan merancang suatu rangkaian untuk aktuator dan sistem pengendalian sederhana. Mahasiswa diharapkan juga mampu untuk membuat simulasi dari sistem instrumentasi, rangkaian elektronika, dan sistem pengendalian menggunakan software Proteus dan mengamati hasilnya menggunakan alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, osiloskop, dan logic analyzer. Adapun materi pokok bahasan dari mata kuliah ini secara garis besar terbagi atas yang pertama, yaitu konsep-konsep sistem kendali seperti penjelasan diagram blok sistem kendali, dan respon sistem. Berikutnya adalah konsep aktuator dan jenis pengendali analog maupun digital seperti pengendali PID analog yang menggunakan op-amp dan pengendali PID digital yang menggunakan sistem mikroprosesor. Selanjutnya adalah materi dasar-dasar elektronika seperti jenis-jenis komponen aktif dan komponen pasif dan juga rangkaian elektronika untuk mendukung sistem instrumentasi dan sistem kendali. Beberapa komponen yang dipelajari yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, op-amp, dan juga transistor. Untuk materi berikutnya adalah jenis-jenis sensor yang termasuk ke dalam kategori sensor suhu, sensor cahaya, sensor jarak, sensor kelembapan, sensor gas, sensor encoder, sensor gerak, sensor giroskop, dan juga sensor akselerometer, beserta dengan cara kerja dan konfigurasi rangkaian pengolah sinyal di dalamnya. Adapun pembelajaran mata kuliah instrumentasi elektronika dan kendali ini akan diselenggarakan secara daring menggunakan Zoom meeting dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, penugasan, dan juga studi kasus. Pembelajaran dilakukan menggunakan media-media pembelajaran berupa slide-slide presentasi PowerPoint dan juga video interaktif yang diunggah di video YouTube. Sistem penilaian digunakan dengan bentuk tugas, mandiri, dan juga ujian tertulis. Bobot penilaian yang digunakan yaitu 35% adalah ujian tengah semester atau UTS, 35% ujian akhir semester atau UAS, 20% nilai tugas, yang terakhir adalah 10% nilai kehadiran dan nilai keaktifan. Demikian penjelasan singkat terkait dengan sistem pengajaran pada mata kuliah instrumentasi elektronika dan kendali. Berikut ini adalah contoh pembelajaran ketika perkuliahan berlangsung. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Jadi kita kemarin sudah belajar terkait dengan dasar-dasar dari sistem kendali,
mulai dari apa itu sistem kalang terbuka, kemudian juga kita sudah belajar apa itu sistem kalang tertutup atau yang dinamakan dengan sistem kendali umpan balik atau sistem kendali feedback. Hari ini kita akan memperjelas kembali lagi terkait dengan materi ini. Tetapi kita akan lebih detail mengamati satu persatu dari bagian sistem. Ya, kemarin kita belum sempat memperjelas lagi di bagian plan itu kira-kira komponennya apa saja. Kemudian di bagian pengendali ini itu komponennya apa saja. Itu yang belum kita bahas. Jadi teman-teman, kita kemarin baru materi terkait dengan apa pengertian dari plan, apa pengertian dari sensor, kemudian juga apa pengertian dari pengendali, lalu juga referensi itu kira-kira pengertiannya apa, seperti itu. Jadi baru sebatas itu. Oke, hari ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang dasar-dasar dari sistem pengendalian sistem, seperti itu. Oke, nanti silahkan teman-teman bisa bertanya ketika satu materi sudah selesai saya sampaikan, silahkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan kita berdiskusi terkait dengan contoh-contoh dari aplikasi sistem kendali. Oke, yang pertama yang akan kita bahas, kita mulai dulu aja. Ini adalah diagram blok sistem kendali kalang tertutup, nggih, rekan-rekan sekalian. Di sini ada bagian input atau bagian referensi, set point di sini. Kemudian di sini juga ada bagian pengendali, lalu ada bagian plan, kemudian juga output, lalu juga ada bagian sensornya di sini. Itu. Nah, nilai umpan balik ini itu akan dibandingkan atau nilai dari data sensor itu akan dibandingkan dengan nilai input referensi atau set point untuk mendapatkan nilai error. Jadi nilai error itu adalah sama dengan set point dikurangi dengan nilai dari sensor seperti itu untuk mendapatkan nilai error. Nah, nilai error ini itu akan menjadi inputan untuk pengendali. Kemarin kita sudah bahas apa itu fungsi dari pengendali, yaitu untuk mengendalikan suatu sistem, ya, mengendalikan atau menghandle suatu sistem, kemudian untuk menghitung nilai sinyal kendalinya itu berapa. Nah, kemudian si pengendali berdasarkan pada inputan berupa nilai error, itu akan menghitung nilai sinyal kendalinya. Nah, nilai sinyal kendalinya ini itu akan menjadi inputan untuk plan di sini. Nah, di dalam plan ini berdasarkan contoh ini cuman saya tulis di sini ada plan motor DC, kemudian juga pemanas air atau pemanas udara. Di plan ini ada rangkaian tambahan, ya, atau rangkaian pendukung dari sebuah motor DC, ya, sebuah motor DC dan juga sebuah pemanas air atau udara. Jadi dia tidak berdiri secara sendiri. Kemudian di dalam plan ini juga ada istilahnya itu aktuator, ya, aktuator atau penggerak, ya. Di dalam plan itu ada satu komponen yang dapat bergerak atau dia itu bisa merubah, ya, merubah variabel yang ingin kita kendalikan. Contohnya adalah motor DC. Nah, motor DC itu kan ketika kita kasih tegangan dia akan bergerak seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan aktuator atau penggerak. Nah, motor DC ini untuk dapat bergerak, dia tidak mendapatkan input langsung, ya, dari misalnya dari pengendalinya atau dari mikronya. Jadi ini pengendalinya ada di dalam mikro. Itu tidak mendapatkan tegangan langsung dari mikronya. Tapi dia punya yang namanya buffer atau dia punya yang namanya jembatan atau istilahnya adalah driver di sini, ya. Kalau motor DC ada yang namanya motor DC seperti itu. Kemudian juga ada misal contohnya adalah motor stepper, maka juga perlu yang namanya driver motor stepper. Salah satu contoh dari driver untuk motor DC itu bisa menggunakan komponen namanya IC L298. Ada juga IC L293. Kemudian kalau yang lain ada yang menggunakan MOSFET, jembatan MOSFET IRF540 dan juga IRF9540 seperti itu. Oke, itu untuk jenis-jenis driver, ya. Jadi ada plan ini ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian penggeraknya atau aktuatornya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian pendukungnya yaitu driver. Nah, kalau di sini contoh yang lain apa, ya? Contoh yang lain pemanas udara, ya. Ya, pemanas udara itu memang dia ketika digunakan dia memang tidak bergerak, ya, karena sifatnya memang tidak bergerak, tapi dia juga termasuk salah satu jenis
aktuator ya, untuk heater atau pemanas. Walaupun dia memang tidak bergerak, makanya istilahnya bukan penggerak tapi aktuator. Maksudnya penggerak di sini itu dia menggerakkan atau merubah nilai dari variabelnya seperti itu. Oke, untuk yang heater atau pemanas, driver motornya bisa menggunakan L298. Nah, pemilihan dari driver motor ini atau rangkaian pendukung ini ya berdasarkan pada jenis tegangan dan juga arusnya itu berapa. Misal kalau yang ingin arusnya itu tinggi, bisa pakai transistor MOSFET ya untuk jenis drivernya. Karena MOSFET itu bisa menampung arus yang sangat besar seperti itu. Kemudian kalau ingin yang aplikasi sederhana ya hanya menggunakan L298 saja, itu sudah cukup, atau L293 untuk yang setengah ampere. Kalau yang L298 itu lebih dari 1 ampere. Sebagai tambahan untuk sinyal kendali, ini biasanya bentuknya adalah PWM atau Pulse Width Modulation atau modulasi lebar pulsa. Dengan kita memodulasi lebar pulsa, maka kita bisa mengatur tegangan yang masuk ke plan itu dia bisa divariasi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini juga ada output atau sistem respon di sini ya. Jadi ketika kita ingin mengendalikan suatu suhu, kita ingin mengendalikan suatu kecepatan sudut atau intensitas cahaya, maka kita bisa melakukan analisis di bagian outputnya ya. Di bagian outputnya kita bisa lakukan analisis. Nah, analisisnya itu menggunakan yang namanya sistem respon atau respon sistem. Nah, untuk jenis-jenis dari respon sistem itu ada beberapa jenis ya. Kemarin ada rest time, kemudian juga settling time, lalu juga overshoot, kemudian juga ada TD ini waktu tunda, kemudian juga ada TP ini time peak atau waktu puncak, lalu juga ada steady state error. Oke, beberapa definisinya, waktu naik atau rest time itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai 90% dari nilai 10%, kemudian maksimal overshoot itu adalah ketinggian puncaknya, selisih ketinggian puncak dengan nilai set point atau nilai referensinya. Jadi misal ketinggian puncaknya itu adalah 120 rpm, set point-nya adalah 100 rpm, maka selisihnya adalah 20 nilainya. Kemudian ada waktu kestabilan atau settling time di sini, itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai stabil, seperti itu. Kemudian ada waktu puncak adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai puncak tertingginya, kemudian juga ada waktu delay, waktu tunda yang berfungsi untuk menghitung ya waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai setengah dari nilai finalnya seperti itu. Lalu juga ada steady state error atau nilai keadaan tunak, itu mengukur perbedaan antara nilai referensi dengan nilai dalam keadaan stabil. Oke, kita kembali lagi ke grafiknya. Untuk yang nilai settling time itu simbolnya adalah TS, kemudian TP itu adalah waktu puncaknya, jadi nilai paling besar, kemudian jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai paling tinggi atau waktu puncaknya ini. Kemudian yang TD itu adalah waktu separuhnya ini, jadi nilainya separuh dari nilai finalnya, kemudian ditarik ke bawah, maka ketemu yang namanya waktu delay. Kemudian juga ada waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai set point, ini dinamakan dengan nilai waktu naik atau rest time, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, kita mulai diskusi, monggo silahkan ditanyakan, termasuk kemarin terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ingin teman-teman terapkan tentang sistem kendali, silakan bisa ditanyakan. Monggo silakan, pertanyaan yang pertama, siapa yang ingin mengajukan? Saya Pak. Oke, namanya siapa Mas? Refli Reska Julanda. Oke. Di respon sistem kalang tertutup itu wajib menggunakan feedback ya Pak? Nggak ada yang langsung aja gitu Pak? Nggak pakai feedback? Mungkin ini ya, kalau yang nggak pakai feedback nanti jatuhnya sistem kalang terbuka, Mas Refli. Ya, jadi yang namanya sistem kalang tertutup, ini langsung saya jawab ya, atau mau disambung pertanyaannya? Enggak Pak, dijawab aja dulu. Oke, jadi memang ciri dari suatu sistem kalang tertutup atau sistem kendali umpan balik itu ada feedbacknya, Mas. Jadi harus ada bagian yang membandingkan antara nilai set point dan juga nilai
sensornya, seperti itu. Misal nanti tidak ada feedback-nya atau umpan baliknya, maka jatuhnya adalah jatuhnya adalah sistem kendali kalang terbuka, seperti itu, Mas. Sama-sama bisa menggunakan sensor juga, Mas. Jadi untuk yang kalang terbuka ini, itu sama, bisa menggunakan sensor juga. Namun nilai sensor tersebut itu tidak dibandingkan dengan set point, Mas, atau tidak dibandingkan dengan nilai referensi. Jadi hanya mengukur, misal nilainya sekian, nilai dari sensor sekian, maka dia langsung menghitung nilai keluarannya itu berapa, seperti itu. Misal nilai suhunya itu 30 derajat, itu harus mengeluarkan tegangan sekian. Kemudian nilai suhu 35 derajat, langsung mengeluarkan tegangan sekian. Jadi tidak ada bagian membandingkan antara nilai set point dengan nilai dari sensornya. Seperti itu. Ya, bisa. Tapi umumnya jatuhnya itu bukan sistem kalang tertutup jadinya, tapi hanya kalang terbuka biasa. Ya, jadi harus ada bagian feedback-nya. Oke, gitu apakah jelas? Jelas, Pak. Tapi Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Iya, monggo silakan Mas Afif Laksono. Boleh minta tolong dijelasin lagi nggak, Pak? Yang di error itu, Pak. Yang tadi yang set point dikurang sensor itu, Pak. Oke, mungkin saya buat satu buah slide di sini ya. Oke, error ya Mas ya. Tadi dengan persamaan equation. Set point atau nilai referensi itu biasanya disingkat dengan menggunakan set point dikurangi dengan PV ya, PV atau present value. Jadi set point itu adalah data atau nilai ya, nilai referensi. Kemudian PV nilai feedback dari sensor. Ya, gini ya. Jadi kita bisa menghitung nilai error, di sini ada E, itu hasil pengurangan ya, nilai set point dengan nilai dari sensornya. Jadi sebelumnya kita sudah memerintahkan si mikro atau si PLC atau komputer itu untuk menghitung nilai saat ini itu berapa. Nilai saat ini berdasarkan pada sensor itu berapa. Misal nilainya kita tentukan dulu ya, untuk set point-nya misal 100 RPM. Sebagai contoh, saya ngambil contoh pengendali kecepatan sudut motor DC ya. Pengendali kecepatan sudut motor DC itu berfungsi untuk menstabilkan kecepatan sudut pada kecepatan tertentu. Ya, satuannya adalah RPM, ya, atau radian per menit. Kita set aja nilai 100 RPM. Kemudian kalau sensornya pakai apa, Mas Afif? Kira-kira kalau yang kecepatan sudut motor DC, pakai apa sensornya? Atau ada yang ingin menjawab untuk yang kecepatan sudut motor DC itu pakai sensor apa kira-kira? Pakai sensor encoder, Pak, kemungkinan, Pak. Oke, Mas siapa tadi? Jawab. Mas Ios, Pak. Mas Ios. Oke, tepat sekali Mas Ios. Jadi untuk mengukur kecepatan sudut motor DC pakai sensor encoder. Nah, kita baca dulu dari sensor encoder itu dia nilai RPM-nya saat ini itu berapa. Nah, misal 150 RPM. Maka kita bisa hitung nilai errornya. Itu adalah set point-nya berapa? 100 dikurangi dengan 150. Oke, dapatlah nilai errornya itu adalah minus 50. Seperti itu. Nah, ini adalah nilai errornya. Nanti ketika ini kan menjadi input untuk pengendali ya, nilai errornya ini. Errornya ini akan masuk sebagai inputan pengendali. Maka si pengendali dengan nilai error minus 50 ini akan menghitung nilai tegangan yang akan dikirim ke motor itu berapa nilainya. Ya, nilai tegangannya itu yang masuk ke motor DC-nya itu berapa. Kemudian setelah selang waktu tertentu, maka si sensor akan menghitung lagi, misal ternyata RPM-nya sudah turun menjadi 30.
Maka kita hitung lagi, si mikro akan menghitung lagi menjadi 30 nilai errornya. Kemudian si pengendali akan menghitung lagi nilai tegangan yang dikirim ke motor berapa. Lalu si motor akan bereaksi dengan tegangan yang sudah dikirimkan oleh pengendali, misal sudah menjadi 110 rpm. Nah, seperti ini. Maka errornya akan berkurang kembali ya. Ini apa itu namanya? Kurang lebihnya seperti ini ya. Contoh kasusnya. Kemudian nilai minus 10 ini menjadi nilai error, masuk ke pengendali lagi, kemudian menghitung lagi si pengendali tegangannya berapa yang harus dikasih ke motor itu. Misal mengirim tegangan, RPM-nya jadi berubah, malah menjadi 90, seperti ini. Gini, seperti itu, kemudian dihitung lagi nilai errornya itu berapa, misal 10 seperti ini. Masuk ke pengendali lagi, seperti itu. Jadi proses ini itu akan berjalan secara terus-menerus, dan nanti ada suatu kala prosesnya itu dia mencapai di nilai set point seperti sebentar gambar yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini grafik ini itu diasumsikan atau diibaratkan adalah suatu respon dari motor DC ketika diberikan tegangan pengendalian seperti itu. Dari mulai dia itu RPM-nya 0 sampai dia naik, kemudian turun, kemudian naik lagi sampai turun lagi. Nanti kondisi yang selanjutnya, yang berikutnya, itu akan stabil di bagian set point-nya. Ini misal contohnya adalah set point-nya adalah 1. Ini ya, jadi yang nilai 1 ini, kemudian ada garis lurus ke samping. Nah, ini adalah nilai set point-nya atau nilai referensinya. Tugas dari pengendali itu menstabilkan si motor DC agar mencapai nilai garis yang lurus ini, yang nilai 1 ini. Ya, misal ini contohnya adalah 1 RPM ya, dari grafik ini. Kemudian ketika proses pengendalian, si sensor akan menghitung nilai RPM-nya itu berapa. Dari 0, kemudian naik, terus seperti ini. Ini errornya dihitung secara terus-menerus ya, real time. Dihitung terus, kemudian si pengendali menghitung juga nilai sinyal kendalinya berapa, dikirim ke motor, kemudian si encoder akan menghitung lagi, mengukur ya berapa kecepatan sudutnya, seperti itu. Akan berjalan terus-menerus, sampai di suatu saat dia itu stabil di kecepatan referensi yang diinginkan, seperti itu. Jadi si pengendali akan berusaha untuk menstabilkan supaya kecepatan sudut dari motor DC itu stabil di nilai referensi, seperti itu. Prosesnya seperti ini Mas, untuk ngitung nilai errornya Mas siapa tadi? Mas Afif ya, Mas Afif Laksono. Gimana Mas Afif, sudah jelas? Ya. Iya, Pak. Berarti untuk error itu nanti itu berpengaruh sama nilai yang keluarannya itu ya, Pak? Untuk Benar, pengetahuan jadi nilai keluarannya. benar. Jadi nilai error ini sangat sangat mempengaruhi dari ini sinyal kendalinya nanti. Karena nilai sinyal kendali ini ya hanya berdasarkan pada nilai error ini. Ya. Jadi kalau misal nanti nilai errornya itu bermasalah atau biasanya masalahnya itu bukan di errornya ya, mungkin masalahnya yang paling besar itu ada di sensornya terlebih dahulu. Mungkin kondisinya sensornya rusak atau sensornya ternyata salah pemasangan, ya. Harusnya dia ngukur suhu, tapi dia karena salah pemasangan, suhunya jadi tidak akurat, seperti itu. Nah, ini biasanya ditelusurinya dari sensornya dulu. Kalau nilai sinyal kendalinya itu tidak sesuai, seperti itu. Gitu ya. Karena input dari pengendali ini sangat tergantung dari nilai errornya. Jadi kalau nilai errornya bermasalah, ya nilai sinyal kendalinya juga bermasalah, motor DC-nya juga akan menjadi tidak sesuai nilai kecepatannya. Bisa jadi nanti grafiknya tidak ini yang sempurna ya, atau yang ideal itu grafiknya seperti ini. Mungkin nanti dia tidak bisa mencapai nilai set point-nya atau di bawahnya, atau mungkin malah kebablasan dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain atau mau disambung lagi Mas Afif? Oke, kemudian saya ingin bertanya. Nah, tadi kan teman-teman sekalian sudah nanya ya, sekarang saya bertanya ke teman-teman sekalian. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bagian output ya, atau bagian respon sistem. Nah, ini ada Mas Ios ini nih. Ya, Mas Ios bisa dengar suara saya? Ya. Bisa, Pak, bisa. Oke, Mas Ios, bisa sebutkan jenis-jenis dari respon sistem nggak ke saya dan ke teman-teman sekalian?
Oke, tadi apa aja tadi? Mungkin yang ingat apa? Satu atau dua yang ingat silahkan bisa disebutkan. Tentang jenis-jenis dari respon sistem tadi ada beberapa. Mungkin saya bisa bantu dari grafik ini ya. Ada TD, TR, TP, TS. Nah ini dia artinya apa? Monggo Mas Yos. Oke, satu dulu aja kalau enggak. Ada ingat satu, Mas Yos? Oke, tidak ingat Mas? Oke, mungkin bisa dibantu Mas Itu Pak, Refli. waktu puncak yang MP itu waktu puncak, terus yang apa lagi ya? Oke, waktu puncak ya, MP ya? Oke, waktu puncak atau MP. Nah, nanti kita coba koreksi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, Mas Refli, mungkin bisa? MP overshoot Pak. Oke, benar sekali ya. Yang MP itu adalah overshoot-nya ya, bukan waktu puncak. Nah, kalau waktu puncak itu yang mana, Mas Refli, kira-kira? TP Pak. Oke, TP atau time peak ya, waktu puncak. Lalu berikutnya saya ingin bertanya ke Mas Janwar Bakir ini. Selamat pagi Mas Janwar Bakir. Tadi teman-teman sudah menyebutkan MP ini, yaitu nilai overshoot, kemudian TP atau waktu puncak. Mas Janwar, ingat nggak respon sistemnya ini apa tadi? Penyebutannya, Pak. Iya, penyebutannya apa? Ini kan kalau singkatannya kan ada TR, kemudian TD, TS. Nah, itu artinya apa tadi? Kalau TS ini settling time, Pak. Settling time, apa itu? Eh, Waktu terendahnya itu, Pak. TS atau settling time. Ya, lebih tepatnya waktu untuk mencapai keadaan stabil ya, Mas ya, bukan Iya, waktu Pak. terendahnya. Oke, tepat sekali TS atau settling time, waktu stabil. Lalu Mas Abi Nazli Karuana. Oke. Ya, Pak. Oke. Apa Mas kira-kira Mas yang selanjutnya Mas nilai atau istilah dari respon sistem Mas? Yang TD itu waktu delay, ya, Pak. Oke. Waktu delay ya atau waktu tunda. Oke, benar sekali. Satu lagi mungkin ada yang ingin menambahkan. Kurang satu yang belum disebutkan. Oke, saya cek ke yang berikutnya. Mas Sigit Suryo Saputro ini. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, satu lagi apa Mas yang belum disebutkan temannya? Itu kan TS Rise sudah. time Pak. Apa? TR Pak, rise time. Oke, tepat sekali ya, TR atau rest time. Artinya apa Mas rest time itu? Waktu yang dibutuhkan untuk respon naik dari nilai nilai 10% sampai 90% Pak. Oke, tepat sekali ya, waktu naik atau rest time. Rest itu kan artinya kurang lebihnya kan naik ya, menaik nilainya, seperti itu. Oke, tepat sekali. Sudah disebutkan semua oleh rekan-rekan sekalian. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dan waktunya. Mari kita tutup materi kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.